Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Dulu setelah lulus kuliah ya, saya sempat berpikir dan bertanya-tanya, saya nih akan jadi apa gitu ya, lulusan jurnalis yang kemudian juga mengambil jurusan hubungan masyarakat nih, saya jadi apa begitu. Saya pernah menjadi guru TK, pernah juga menjadi tour guide ya, dan kemudian juga pernah menjadi guru bahasa Inggris juga ya. Terus kemudian juga pernah juga ya menjadi capster di salon seperti itu. Jadi banyak sekali profesi yang saya coba ya. Dan akhirnya pilihannya adalah dunia radio atau broadcast. Tetapi dalam perjalanannya juga banyak godaan-godaan untuk ganti profesi. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah mengalami hal tersebut? Selamat malam Smart Listener, saya Ola Nurlija. Anda tengah menyimak Smart Emotion. Saya bersama-sama dengan rekan saya yang cantik dan baik hati, Tasya Rustama. Selamat malam Tasya. Malam Mbak Ola. Oke, nah kita siap-siap akan menemani Pak Antoni Dio Martin bersama dengan tamu spesial kita. Selamat malam Pak Antoni. Hai, selamat malam semuanya. Dan senang sekali pada malam hari ini, as usual, Selasa malam, Selasa antusias, dan supaya lebih antusias malam hari ini, saya nggak mau, kalau dari kemarin-kemarin kan saya dikeroyok berdua terus. Hari ini saya mau bawa juga ya. Bawa juga juga pasukan ya. Oke. Nah, malam hari ini sebenarnya kami mau perkenalkan kepada Anda tamu spesial kita ya, sosok yang cantik, baik hati. Saya yakin kalau kita ketemuan di studio juga pasti kita diajak di traktir ngopi lah, Tasya minimal. Ada Mbak Ratu Tria, beliau adalah artis yang ini jadi pengusaha sukses. Halo Mbak Ratu. Selamat malam Ola, Pak Martin. Iya, tahu nggak? Hanya untuk acara ini gue mesti booking sampai 2 tahun. Dahsyat. Ya, hanya karena masa pandemi aja gue bisa dapat kesempatannya waktunya beliau. Lewat kalau Zoom nggak pandemi, nggak dikasih waktu sama beliau. Siapa sih itu? Siapa sih? Tolong dikasih tahu siapa ya? Iya ya. Time is money banget ya, dan jadwal syuting juga padat ya Mbak Ratu ya. Panggil Tri aja Mbak Ola. Oke, Mbak Tri ya. Baik, Tasya sendiri dulu waktu lulus kuliah pernah ini nggak sih berpikir, wah bertanya-tanya nih profesi aku mau jadi apa sih, pernah nggak sih bertanya-tanya kayak gitu? Pernah pasti ya Mbak Ola, tapi dari dulu emang pengen banget jadi penyiar, ya udah catch my dream aja gitu, dan alhamdulillah dapet. Oke, baik. Gitu ya. Tadi waktu ketika Mbak Ola cerita tentang ganti profesi ini itu dan tadi tuh saya bingung, ini milih profesi apa milih kuliner gitu. Masalahnya ini yang saya malu ya. Dulu soalnya setiap maaf nih, jangan marah, please jangan dibilang sombong ya, please banget. Dulu nganggur setahun. Habis nganggur itu setahun, setiap kali ngelamar kerja diterima. Begitu. Itu dia. Sombong ya Bang. Sombong. Baru gue mau bilang sombong banget. Sombong banget gitu ya. Jadi pernah menjalani jadi reporter ya. Dalam sehari itu aku bekerja dengan 3 profesi, reporter, terus kemudian juga tour guide ya, dan kemudian juga guru TK. So ya gitulah. Tapi duitnya juga nggak kekumpul juga karena bingung jadinya sebenarnya aku mau apa sih gitu. Oke. Kalau yang tour guide ya lumayan lah, bisa jalan-jalan gratis lah. Dapat keuntungan ya. Tahu daerah ya Pak Antoni. Iya. Kita punya pertanyaan nanti buat Anda, dan malam hari ini buat Anda yang nanti akan menjawab melalui Instagram atau juga melalui YouTube, ada 2 voucher yang nanti akan diumumkan oleh Tasya plus pertanyaannya. Tetapi kalau kita bicara mengenai kenapa sih susah banget ya alih profesi, nah makanya malam hari ini kita hadirkan seorang artis yang kini jadi pengusaha. Gimana tuh split dunianya gitu ya. Alih profesi memang ya nggak gampang ya, karena kan butuh penyesuaian. Dulu keahliannya cuma begini doang.
sekarang kalau mau beralih, apa ia bisa gitu ya, apa ia juga laku kalau bikin sesuatu gitu kan. Nah ini yang barangkali dilontarkan oleh kita, kebanyakan kita ya, susah untuk move on profesi. Jadi move on bukan hanya urusan percintaan aja ya Tasya ya, jadi urusan profesi juga ya. Tapi nyatanya ya sukses alih profesi ternyata banyak loh ya digeluti oleh sosok-sosok yang akhirnya nembus lah gitu ya dari segala tantangan. Nah, salah satunya kita akan mendengarkan kisah artis yang telah berkibar sejak 90-an. Aduh, aku belum lahir nih 90-an. Ya. Nanti kita tanya ya kepada Mbak Tria ya. Suksesnya dulu jadi artis gimana, terus kemudian keputusannya menjadi pengusaha itu gimana. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Tadi Pak Antoni sudah cerita susah payah dirayu-rayu 2 tahun akhirnya. Memang, benar. Thank you, COVID, thank you banget ya Anda membuat tamu kita yang 2 tahun ini di list gitu ya, akhirnya berhasil juga ya. Boleh kali cerita sedikit dulu artis itu seperti apa menjalaninya, tetapi sebelum itu Tasya umumkan yuk pertanyaan dan kemudian kemana mereka bisa jawab. Silakan. Oke, sesuai dengan tema yang kita bawa kali ini, Mbak Ola, Pak Antoni, dan Mbak Tria, kan move on profesi. Kenapa sih susah alih profesi? Nah, pertanyaannya untuk Anda, smart listeners, menurut Anda, orang biasanya susah alih profesi itu karena apa ya? Karena kenapa? Nah, Anda bisa jawab pertanyaan saya via WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dengan formatnya adalah SE, spasi nama Anda, spasi domisili, spasi usia, dan juga jawabannya. Atau Anda juga bisa jawab via live chat di kolom YouTube kami ya, di Radio Smart FM, atau juga di Instagram kami via DM di @radiosmartfm 959. Ada 2 voucher untuk Anda, smart listeners, yang menjawab pertanyaan saya di hari ini dalam program Smart Emotion selama 1 jam ke depan. Baik, untuk mengingatkan kita semuanya, Mbak Tria ingetin dong dulu lagu yang paling ngehits itu apa sih, nyanyiin sepenggal deh sebelum kita jeda deh. Nah ini supaya ingatan kita cepat nih, pendengar nih. Coba Mbak Tria. Baru tadinya mau aku tes. Tes ke Tasya aja. Tasya, menurutmu mana yang bukan lagunya Ratu Tria? Oke. A, nggak janji lah ya. B, jangan kau lakukan dong. Mana? A atau B? Aku belum lahir. Aku nggak tahu. Karena menebak-nebak ya. Menebak-nebak A mungkin. Nggak janji lah ya. Ya. Gitu kan? Dua-duanya benar. Oh, dua-duanya benar. Oke. Mbak Tria, itu dong. Nyanyiin sedikit, senandungin sebelum kita jeda. Nah itu dia, kalau nggak pakai musik tuh jadi udah lupa liriknya. Tapi khusus untuk lagu jangan kau lakukan tuh, dulu saya kalau nggak salah pernah dapat HDX Award. Iya, jadi penjualan dulu kan masih pita kaset ya gitu. Yeah. Jadi penjualan dia terbanyak gitu. Nah itu tahun berapa mungkin belum pada lahir ya, saya juga udah lupa. Oke. Baik, itu zaman pita kaset ya. Iya betul. Kayak apa sih? Ya sosok polos banget ya. Oke. Setiap kali setelah selesai ditayangkan iklannya, dapatkan lagu dan kasetnya di toko-toko kaset. Iya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya di sesi berikutnya ya. Gimana dulu kok bisa banting setir dari artis, bahkan usahanya ini konon berbasis IT. Aduh, tolong ini kayak nggak nyambung banget, tapi nanti kita bahas. Smart listener, kami akan jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Emotion. Kami membahas mengenai move on profesi. Kenapa sih susah alih profesi? Kami jeda. Yes. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart listener yang ada di YouTube, silakan lo boleh sambil searching ya, Ratu Tria ya, dengan lagunya. Belum masuk YouTube ya? Belum masuk ya. Harus terus Kita kaset ya Mbak Tria. Saya lahir tuh hari kita produktif di masa new normal. Baola, aku minta COVID-19. boleh merekam dong. Aku rekam ya. Boleh, silakan. Boleh merekam juga. Harus minta dari izin dari host. Bagi Anda pengguna ojek, bawalah pelindung kepala atau helm sendiri
agar lebih aman dan terjamin kebersihannya. Dan pastikan Anda cuci secara teratur agar tidak menjadi media penularan COVID-19. Lakukan segala sesuatu dengan sadar dan gembira. Tetaplah produktif di masa new Baik. Oke teman-teman, pada kesempatan normal, new habit, pada malam for hari ini safety, for health. saya sedang Pesan ini disampaikan oleh KG Radio Network, jaringan grup radio terbesar dan terpercaya di Indonesia. Oke, teman-teman, pada malam hari ini saya cerita. Smart Listener, trading di bursa saham Amerika adalah salah satu peluang bisnis yang sangat menarik. Ingin tahu rahasia trading di bursa saham Amerika? Bagaimana cara memulainya? Dan bagaimana cara mendapatkan keuntungannya? Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, DT Warrior akan membagikan rahasianya melalui seminar online Hasilkan Dolar dari Rumah. Hari Kamis ini, tanggal 22 Oktober, jam 6:30 malam. WhatsApp sekarang juga ke 0819 325 35888. 0819 325 35888. Info lanjut klik dtwarrior.com. Banyak orang telah menghasilkan dolar di bursa saham Amerika bersama DT Warrior. Segera daftarkan diri Anda. Salam profit dahsyat. Ratu Tria yang memulai kiprahnya tahun 90-an zaman dulu yang masih pakai kita kaset sampai itu yang akan dari habis-habisan belajar dari Satria. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listener di seluruh Indonesia, saya menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, ya, Cideng, terus kemudian Cibubur, Bekasi, ya, Rawamangun, Kelapa Gading, selamat malam. Jogja tadi udah, ya. Udah, ya. Untuk Anda semuanya, malam hari ini dalam Smart Emotion, saya bersama-sama dengan Tasya Rustama, menemani Pak Anthony Dio Martin, tetapi yang spesial karena ada Mbak Ratu Tria. Kalau Anda sangat eksis di tahun 90-an, maka masa remaja Anda atau masa kenangan penuh cinta pada saat itu ditemani oleh Mbak Ratu Tria dengan lagu-lagunya, ya. Jadi ini kita akan belajar dari beliau karena beliau ini alih profesi dari artis menjadi pengusaha bahkan berbasis IT. Saya sih nggak heran kalau beliau ternyata bisa banting setir karena ternyata beliau adalah penggemar Liverpool. Kan perempuan-perempuan yang penggemar Liverpool itu terkenal dengan ketangguhan dan kegigihannya, kesetiaan. Arsenal. Bener nggak Mbak Ratu Tria, ya kan? Coba berjuang sekian panjangnya sampai akhirnya jadi pemenang, itu luar biasa loh, ya. Oke, tapi sebelum ke Mbak Ratu Tria, Tasya umumkan dulu nih, ya, supaya Smart Listener jadi semangat nanti untuk berbagi bersama dengan kita. Silakan, Tasya. Oke, Smart Listeners, untuk ada 2 voucher yang bisa Anda gunakan untuk belanja buku, ya, di toko buku Gramedia yang saya bagikan di hari ini untuk Anda yang menjawab pertanyaan dari saya. Menurut Anda, Smart Listeners, orang biasanya susah alih profesi itu karena apa? Anda bisa jawab dengan formatnya SE Smart Emotion, spasi nama Anda, spasi domisili, spasi usia, dan juga spasi jawaban Anda via WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau di live YouTube kami, di live chat YouTube kami, ataupun di Instagram kami di @radiosmartfm959. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga follow sosial media kami. Oke, baik. Kita kasih kesempatan kepada Mbak Tria kali ya, Pak Anthony, ya. Ya, benar, untuk cerita. Betul, ceritakan gimana prosesnya dari artis yang cetar membahana pada saat itu, gitu ya. Panggung, dunia, tinggi, luar biasa. Terus kok banting setir gitu, silahkan. Oke. Terima kasih, aduh aku benar-benar surprise banget ya diundang sama Pak Martin nih. Bukan 2 tahun, tapi 2 jam. Oke. 2 tahun ya.
Jadi kayaknya aku mau flashback sedikit boleh ya. Jadi kenapa sampai bisa sekarang ini? Kayaknya saya harus sedikit cerita waktu dari kecil saya gitu. Karena perjalanan saya sampai sekarang ini juga membuat saya kadang-kadang takjub gitu ya dengan hal-hal yang saya alami sekarang ini. Jadi saya bersyukur banget dapat lahir di keluarga yang sangat luar biasa. Jadi waktu saya kecil tuh mama saya masukin ke berbagai banyak kegiatan, dari mulai menari, kemudian vokal, dulu Bina Vokalia ya sama Pranajaya, kemudian balet di era 2000, sehingga di umur 5 tahun saya tuh sudah bisa tampil bernyanyi di depan orang banyak. Dulu saya tinggal di kota kecil di Tasikmalaya karena papa saya jaksa, mama saya ibu rumah tangga. Jadi pindah-pindah lah gitu ya. Kemudian saya bernyanyi di depan banyak orang umur 5 tahun sendirian gitu ya. Jadi di situ mungkin keberanian itu muncul. Kemudian saat SD gitu saya masih di Tasik, kelas 2, kelas 3 SD itu saya sudah memimpin sekolah saya untuk juara porseni se-Jawa Barat gitu. Saya memimpin, saya baca puisi juga gitu ya. Kemudian saya menari juga. Terus kemudian sampai di kelas 6 SD saya pindah ke Jakarta karena papa tugas ke Jakarta. SMP dan saya bisa langsung beradaptasi dengan teman-teman di Jakarta gitu. Walaupun saya dari daerah, dari kota kecil, walaupun saya punya prestasi yang banyak, tapi saya bisa langsung gabung dengan teman-teman di Jakarta dengan ya paling nggak ada perbedaan lah ya di lingkungan. Kemudian SMP itu, nah ini kayaknya bisnis itu saya tuh dimulai waktu saya SMP. Jadi sekitar tahun, cerita dikit ya, tahun 80-an, 83 lah, pasti belum pada lahir lah ya, zaman si Pitung dulu ya. Terus udah ya Mama. Oh iya, udah kuliah ya Pak Antoni ya? Udah tua banget dong. Oh belum kuliah. Nah, jadi saat itu tuh lagi ngetren banget jepit rambut yang pakai pita, ada kotak-kotak, polkadot, bunga-bunga gitu ya. Cuma itu harganya tuh lumayan mahal di tahun itu ya. Itu harganya tuh sekitar Rp2.500 zaman dulu. Jajan saya tuh kalau nggak salah 1.000 apa 1.250 lah gitu. Jadi cukup mahal lah gitu ya. Itu saya lihat gitu ya, ini kok pita kayaknya saya bisa bikin nih gitu. Terus akhirnya saya bilang sama tante, kalau beli pita-pita tuh gimana sih? Diajaklah sama tante saya ke Pasar Pagi Mangga 2 tuh ya. Jadi ke Pasar Pagi waktu itu. Beli saya dengan bekal uang 19.000 itu saya ingat banget. Karena saya punya tabungan lah ya dari sisa uang jajan saya. Ternyata saya banyak dapat pita, banyak dapat kerangka buat jepitannya. Terus saya bilang nih lemnya pakai apa? Dulu tuh lemnya lem bakar. Jadi kalau sekarang ada lem tembak ya. Dulu tuh kayak lilin, terus dibakar lilin, terus ditaruh di lemnya. Di pitanya, sorry. Singkat cerita saya bikin lah malam itu kan. Saking semangatnya ya agak melepuh sedikit lah ya tangannya kan gitu. Saking semangatnya tuh malam itu dapat sekitar 11 pita. Saya pakai besoknya ke sekolah kan. Pakai ke sekolah, wah mungkin di sekolah saya tuh cuma ada 5 orang lah yang pakai pita itu. Yang 4 asli original, saya KW1 buatan sendiri. Kemudian saya pamer kan, wah teman-teman, ya keren ya gitu kan. Iya nih gue jual gitu. Saya jual 500 perak. Yang saya bawa 11 itu kan. Teman-teman kan kaget. Lu lihat aja di Art Mall tuh harganya 2.500. Itu 500 perak ludes langsung plus yang saya pakai. Oh wow. Ambil. Saya senang banget kan. Wah, happy lah gitu ya. Udah pulang sekolah saya bikin lagi. Itu masih banyak Mbak, orang kerangkanya itu satu plastik isinya 50 biji gitu. Oke. Iya kan, jadi pokoknya saya udah ngebayangin wah duit saya banyak lah gitu. Dan zaman dulu saya udah kenal endorse. Wow. Jadi saya lihat teman-teman saya yang good looking ya, ada Herbin, ada Lisa, saya masih apalah teman-teman saya di SMP. Saya kasih lu, Pak, lo mau nggak pakai ini jepitan? Tapi ntar lo bilang ya, itu di mana belinya material gitu. Jadi saya suruh teman-teman saya yang kira-kira keren-keren tuh pakai. Udah seperti itu. Jadi itulah awal bisnis saya tuh waktu SMP. Kemudian SMA ya. Oke. SMA tuh saya udah mulai udah mulai syuting lah karena saya ikut teater gitu. Hari Minggu saya tuh full banget, pagi saya balet, kemudian siangnya itu saya teater di Teater Kaula Muda gitu ya. Jadi waktu SD pun saya sudah masuk sanggar dan sebagainya. Udah SMA tuh kemudian saya sudah mulai syuting ya. Nah, lucunya lagi saya pernah syuting sinetron yang
cukup panjang di Yogyakarta. Terus saya kayaknya kuliah gitu, cukup panjang. Terus kemudian masuk ke bulan Ramadan. Saya dulu syuting Lost Man, berseri-seri lah gitu ya. Terus saya biasalah, saya memang orangnya senang berteman lah sama pemilik Lost Man itu. Jadi karena di situ kita nginep, di situ kita syuting gitu ya, di homestay itu di daerah Prawiro Taman. Namanya Didi, saya masih ingat. Terus saya bilang, biasalah kan anak-anak seusia gitu ya, sama-sama ada Edi Sundari, ada siapa gitu. Kita jalan-jalan buka puasa di UGM tuh penuh yang jualan kan. Buat buka puasa, saya bilang, boleh juga nih kita jualan di sini gitu ya, dengan modal yang heboh-heboh zaman baheula itu kan gitu. Akhirnya pagi-pagi kita rencana ngumpulin duit, pagi-pagi ke Pasar Beringharjo, bikin kolak segala macam. Dasar kan namanya juga baru belajar sama waktunya ya, agak-agak bangun siang dulu kan gitu kan. Jam 5 itu kita baru nyampe UGM tuh kan udah mau maghrib kan. Udah pada habis jualan, kita baru datang kan di mobil. Caranya, terus pas udah mau maghrib, saya lihat tengah jalan kan ada bis, saya berhenti, stop, saya bilang berhenti. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar lagi udah mau maghrib, silakan ini kolaknya dibeli. Teman saya, jadi kolak dibeli tuh sama orang satu bis kan, udah ada wartawan. Besoknya saya keluar di Bernas, koran salah satu koran terbaik di Jogja, di halaman depan. Kolak Ratu Tria laris manis. Besoknya yang ngantri di UGM tuh kita belum datang tuh udah antrian, mana sih kolak Ratu Tria, mana sih gitu. Udah, itu salah satu dimulai dari situ. Jadi buat ya ada pasang surutnya. Tiba-tiba kita udah masak, schedule syuting nggak bisa break. Ya udah kita makan sama-sama sama kru sama artis gitu. Kemudian dari mulai bisnis secara real gitu ya kan. Kalau itu dagang itu kan keuntungan yang langsung kita dapat. Kalau bisnisnya lebih ke jangka panjang kan. Dimulai tahun 95 saya di Yogyakarta. Saya pikir ini adalah kota pariwisata. Saya tinggal di Jogja. Saya mulai bisnis di sini mulai dari saya boleh sebut nama ya, nama produk boleh ya. Nah, boleh. Waktu itu ada zaman itu tuh ada Tupperware lah, itu ngetop banget. Nah itu saya ikut dan itu memang saya memang selalu melakukan hal-hal yang nggak biasa gitu. Jadi orang biasa door to door, saya ngapain ya, saya belum punya teman di Jogja. Saya masuklah ke Dharma Wanita, saya bikin surat berbekal nama saya Ratu Tria. Mungkin ibu-ibu itu kan ya seumuran saya lah ya kan. Jadi gitu ya. Zamannya zaman dulu tuh masih ingat saya. Jadi saya demo produk itu dari Dharma Wanita ke Dharma Wanita. Akhirnya yang harusnya challenge itu 3 bulan itu saya fast track 1 bulan gitu ya. Jadi itu jadi dengan modal keberanian ya dan sedikit ya entertain ya kan namanya berbeda gitu. Ternyata jadi artis itu menolong. Betul. Nanti kita bahas lebih lanjut ya karena ini menarik. Kalau jadi artis itu memang minim rasa takut, minder gitu ya, keberanian tinggi. Pasti nanti kan banyak yang nanya gimana supaya bisa sepede Mbak harus Ratu Tria. Ditambah sedikit gila menurut saya. Betul. Saya nggak membayangkan udah mau maghrib terus berdiri di depan besi itu udah gila menurut saya itu. Itu resepnya gimana? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Teman listener silakan loh. Anda boleh langsung mengajukan pertanyaan dan menjawab apa yang seringkali membuat orang tuh gagal untuk move on profesi. Kami tunggu dan kami jeda sesaat. Party Motion. Nanti Tasya buka ya. Banyak orang bisa membangun bisnis, namun tidak banyak yang berhasil mengembangkan dan meneruskan ke generasi berikutnya. Dan data yang ada menunjukkan bahwa 90% perusahaan yang ada di Indonesia adalah perusahaan keluarga. Sementara berjalannya roda perekonomian Indonesia juga ditopang pertumbuhan perusahaan yang ada di Indonesia. The Jakarta Consulting Group dan Smart FM mengadakan Smart Family Business Conference menghadirkan narasumber nasional dan internasional 11 sampai 12 November 2020 mulai jam 2 siang hingga 5 sore. Investasi 500.000 untuk 2 hari dan early bird 225.000 sampai tanggal 5 November 2020. Segera registrasi, ketik nama, spasi SFB, kirim ke 0822 11 85 9728.
di 0822 11 85 9728. Informasi lebih lanjut hubungi 0822 11 85 9728. Nanti kalian harus pakai Zoom. Nah, saya record nanti saya akan tampilkan di YouTube channel saya. YouTube channel saya tahu ya teman-teman. Waktu terus berganti. Anthony Diomatis Official. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Ya, saya menyebut Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Betul nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul Bang. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Diomartin from HR Excellency. Well, listeners, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung. Anda masih mendengarkan Smart Emotion yang malam hari ini kita membahas tentang move on profesi. Kenapa sih ya susah untuk alih profesi? Sudah hadir nih di tengah-tengah kami ada Mbak Ratu Tri ya, yang tadi sudah menceritakan awal mulanya ini berkenalan dengan bisnis. Ternyata dimulai dari umur yang sangat muda, Smart Listeners. Tapi sebelum itu, saya mau memberitahukan kepada Anda, di hari ini ada 2 voucher yang bisa Anda dapatkan untuk belanja di toko buku Gramedia dengan cara menjawab pertanyaan saya ya. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, Smart Listeners, orang biasanya susah alih profesi itu karena apa ya? Anda bisa jawab ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dengan formatnya SE, spasi nama Anda, spasi domisili, spasi usia, dan spasi jawaban Anda. Atau via YouTube kami, live YouTube kami, live chat YouTube kami, atau via Instagram kami di @radiosmartfm959. Kita melanjutkan pembicaraan kita tadi. Mbak Tria, ini saya penasaran gitu. Orang-orang kan sekarang nih, kalau misalnya ditanya ya, maunya jadi apa? Pengen influencer, kan? Ada istilah baru. Pengen jadi artis gitu. Tapi Mbak Tria sudah ada jalan ya, sudah menjadi artis gitu. Tapi kenapa meninggalkan hal itu demi menjadi seorang pengusaha? Kenapa? Ya. Bayarannya kurang. Nggak bisa. Jajannya kebanyakan. Oh, jajannya kebanyakan. Syutingnya kali kepadatan ya. Bercanda. Jadi sebetulnya saya itu dikatakan berhenti sih sebenarnya enggak. Jadi waktu itu jeda itu sekitar tahun 95 itu karena saya menikah gitu ya. Menikah kemudian saya pindah ke Jogja gitu. Terus setelah menikah itu saya langsung program punya baby gitu. Nah, ya kan ada 2 tahun jeda tuh ya, badan kita kan melar gitu ya, yang biasanya ya kita masih harus mengembalikan bobot tubuh kita dulu gitu. Nah terus itu yang saya memulai bisnis yang secara real itu di Jogja itu, saya pikir Jogja kota pariwisata, udahlah saya buka tour and travel. Jadi dari Tupperware kemudian saya buka tour and travel yang betul-betul saya kelola sendiri. Jadi sekitar tahun ya 99 lah saya buka tuh tour and travel, dan lagi happening banget itu. 99 lagi happening banget kan tour and travel ya. Iya. Kemudian itu benar-benar saya ini sendiri ya, saya pegang sendiri. Jadi saya bikin tour, kemudian saya ikut, saya yang check in. Jadi betul-betul saya layani dengan langsung gitu. Nah, kemudian dari situ saya merambah ke bisnis IO ya, kemudian dari IO saya juga pegang beberapa perusahaan yang besar lah ya, salah satunya Dirjen Pajak, kemudian Sekretariat Negara. Jadi zamannya Pak SBY, Pak Jokowi itu saya ikut ikut cawe-cawe lah untuk event-eventnya Ibu Sri Mulyani. Jadi
event-event besar tuh saya handle, dan itu biasanya seperti yang saya bilang, saya melakukan hal-hal yang nggak biasa. Saya selalu mencampurkan event saya itu dengan sedikit dramaturgi gitu. Jadi ada sentuhan-sentuhan yang agak-agak beda. Jadi pada saat teman-teman di pajak gitu ya mau bikin event, begitu dilontarkan siapa nih yang mau garap tuh bukan nama PT-nya, tapi Tria gitu. Jadi lebih ke personal, lebih kepada saya. Karena saya touching sendiri, kemudian saya bikin ada sebuah cerita. Jadi misalnya contoh kecil misalnya gini. Kalau sertijab tuh kan biasanya habis salaman udah gitu ya. Yeah. Kalau saya bikin nih ada salah satu pejabat lah di Jakarta, saya bikin setelah salaman, kemudian keluar yang sudah salaman pejabat-pejabat itu saya jajarkan di free function itu ditutup pakai lilin gitu ya, gelap gitu saya pasang lilin, ibu bapaknya tuh berjejer. Jadi pada saat Dirjen Pajak itu keluar ruangan tuh tepuk tangan semua sambil nyanyi. Nah itu kan hal-hal yang kayaknya sepele tapi surprise gitu buat orang. Saya selalu bikin yang seperti itu. Jadi misalnya pameran lukisan nggak sekedar ditempel, saya taruh pohon di situ, saya gantung-gantung. Jadi memang saya bikin sesuatu yang berbeda gitu. Mungkin karena yang saya bilang tadi, rasa syukur saya punya orang tua, saya banyak sekali masuk ke kegiatan-kegiatan sehingga itu menimbulkan kreativitas yang tinggi, networking yang banyak gitu ya. Hal-hal yang bersifat spontan itu saya rasa itu anugerah gitulah dari Tuhan, mungkin dengan perjalanan, makanya saya bilang banyak yang terkaget-kaget. Sampai akhirnya saya terjun di bisnis. Setelah itu saya punya resort dan daerah Bogor ya, villa, homestay gitu. Kemudian di bidang IT dan semua bisnis saya running sampai sekarang. Yang tahun 99 pun sampai sekarang masih eksis gitu di Jogja. Ya, jadi artinya bukan kemudian satu profesi saya tinggalkan gitu. Saya masih terus touching. Kemudian ada hal-hal yang misalnya pada saat down gitu, saya langsung turun lagi. Sempat tour and travel, sempat jatuh, tapi saya touching lagi selama 1 tahun gitu ya. Jadi saya ikutin gitu. Jadi nggak bisnisnya terus hilang begitu aja, itu enggak. Kemudian saya terjun di bisnis IT. Yang ya saya bersyukur di masa pandemi ini salah satu bisnis saya ini yang bisa menopang bisnis lain yang saat ini sedang jatuh. Ini penurunan. Mbak Tria, saya nggak menemukan dari tadi ya Mbak Tria ketika bicara mengenai mulai dari artis, alih profesi, ya jualan kolak sampai dengan sekarang gitu ya. Bahkan punya homestay, nanti boleh dong homestay-nya ya buat kami tim Smart boleh gitu ya. Boleh. Bobo cantik lah gitu boleh. Ya. Bobo cantik sambil lasak juga boleh. Sambil lasak. Nah ini kok aku nggak mendengar Mbak Ratu Tria itu bicara tentang wah ini peluang, terus profit gitu. Bicaranya justru bicara tentang rasa syukur karena dapat banyak pembelajaran sehingga mengembangkan diri gitu. Padahal kan pebisnis sejati kan nggak begitu ya Pak Antoni ya. Pebisnis sejati kan uangnya mana tuh? Iya, gitu itu gimana tuh Mbak? Iya, gimana Mbak Ratu? Ya itu, makanya saya bilang kalau tadi saya lihat judulnya Move On Bisnis gitu ya. Saya pikir untuk move on bisnis itu kayaknya tidak terbatas. Artinya perlu sedikit imajinasi dan keberanian, itu sebenarnya kita bisa melakukan apa saja. Dan saya memang dibentuk oleh orang tua saya, oleh mama saya gitu, terutama karena saya anak perempuan pertama harus menjadi, saya dulu waktu kecil dipanggil Neng tuh mesti kuat gitu ya, karena anak perempuan pertama gitu, nggak boleh cengeng, muka itu nggak boleh sedih, harus selalu, jadi ketemu siapapun harus gitu, dan itu terbawa sampai sekarang gitu. Jadi itu yang mama saya ajarkan, jadi pokoknya apapun, jadi ketemu siapapun tuh pokoknya saya pengen happy aja suasana gitu. Nah sehingga mungkin rasa itulah yang kemudian pada saat bisnis saya down pun saya nggak terlalu terpuruk gitu, artinya tidak terlalu kemudian sedih atau gimana, ya sedih pasti ada lah namanya pengusaha, tapi ya gimana caranya saya untuk bisa bangkit gitu. Dan dinamis lah, bisnis itu kan pasti dinamis, ada up down gitu ya, tapi bagaimana aja tetap on track gitu, jangan sampai bisnis itu sampai tutup gitu ya. Itu bagaimana caranya ya ditopang dengan bisnis yang lain. Kemudian apalagi dulu oma saya pernah bilang, kalau kamu nanti berbisnis atau berumah tangga, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Oma saya pernah bilang gitu.
Apa sih Oma maksudnya gitu. Jadi nanti kalau satu keranjang tuh kalau pecah semua kan gitu. Jadi taruh di tempat lain. Makanya saya juga berusaha untuk bisnis tuh ada beberapa yang kira-kira berkesinambungan, tapi artinya mereka berdiri sendiri lah gitu. Baik. Oke. Ini jadi kalau istilahnya patung atau para narasumber kita yang bicara tentang finansial, ini adalah aset alokasi gitu ya Pak. Gila ya. Oma aja zaman dulu udah ngerti aset alokasi gitu. Tapi bahasanya telur ya. Iya, bahasanya telur bisa keranjang gitu. Kalau sekarang ngomongnya aset alokasi ya. Tapi Pak Antoni, kalau dari catatannya Pak Antoni melihat kepercayaan dirinya Mbak Ratu Tria ini sebenarnya faktor yang terbesarnya apa? Keluarga, dukungan keluarga? Iya, karena saya merasa bahwa tadi beberapa hal saya pikir penting pembelajaran buat kita pada malam hari ini. Ceritanya Mbak Ratu Tria itu kan sebenarnya mengingatkan kita bagaimana orang tua itu berperan besar. Jadi memberikan kesempatan anak untuk explore, untuk kesempatan kalau memang dia punya bakat, kesempatan minat, please kasih kesempatan untuk explore. Dan ternyata itu menjadi bekal yang luar biasa. Nyatanya tadi catatan saya tentang dari apa yang dikatakan oleh Ratu Tria adalah soal imajinasi dan keberanian. Dan itu penting banget. Saya membayangkan banyak orang tua yang seringkali melarang anaknya, jangan. Akhirnya kemudian anaknya jadi nggak berani untuk explore. Ya, memang ditambah memang faktor genetiknya ada sedikit unsur kegilaan itu memang menolong sih memang. Tapi itu luar biasa menurut saya. Apa ya? Nah ini satu pertanyaan juga sebenarnya saya mau tanyakan ke Mbak Yuko ini. Karena gini, banyak kok artis yang kalau kita dengar ceritanya itu kan di akhir-akhir perjalanannya nggak bisa karirnya gitu. Bener. Terus kayak misalnya cerita tentang si Ken salah satu yang ini Wiro Sableng yang terus akhirnya terpuruk, beberapa yang namanya sempat begitu bagus sempat terpuruk. Itu kan sebenarnya artinya gini, kalau tadi kita sempat guyonan gitu. Wah, bagus ya jadi artis, gampang dong jualan. Tapi belum tentu juga. Ada juga yang gagal. Nah, itu juga sebenarnya pertanyaan saya ke Mbak Yuko. Kira-kira kenapa ya? Kalau menurut Mbak Yutria? Ya, makasih. Boleh kita jawab nanti? Boleh. Mbak Yuko Ratu Tria. Baru mau gitu. Karena di WA aku panggilnya Mbakku yang kayu. Oh baik. Kalau gitu kita biarkan dulu aja smart listener untuk berimajinasi atas pertanyaan Pak Antoni yang kira-kira akan dijawab apa ya oleh Mbak Ratu Tria, dan sambil saya sedang mengumpulkan ingatan-ingatan saya yang tercecer. Imajinasi tentang Ratu Tria kayaknya dulu pernah masuk ini di benak saya, tapi apa gitu ya, apa ya, silahkan Anda yang udah kenal, yang udah lihat foto atau videonya di YouTube, biar barangkali sudah ada Anda. Dulu aku nonton beliau di sinetron. Yes. Nanti silahkan Anda boleh langsung kirim jawaban pertanyaan Tasya tadi ya, sekalian Anda kasih imajinasi tentang Mbak Ratu Tria dalam ingatan Anda ke 0812 11 12 959. Tadi pertanyaannya, menurut Anda apa sih membuat orang lain tuh kita maksud saya itu susah move on profesi? Anda boleh saya punya banyak jawaban di Instagram saya. Di Instagram. Nanti kita bahas ya. Kita menjeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Aduh. Emotion with Anthony Dio Martin. Cepat ya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi lah ya. This is Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Kami hadir bukan sekedar menghibur, kami hadirkan berbagai program berkualitas. We call it Smart. Dolar Amerika kurs beli 13.335. Orang melihat aparat pajak itu kayak melihat polisi. Financial Wisdom. Agar bisnis dan karir Anda berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman. Yang dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri. Betul, saya adalah orang yang melayani Anda, tapi Anda bukan bos saya. Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Kita melewati fase-fase kehidupan dengan respon yang benar, sehingga lahir namanya kualitas. Kami hadir untuk Anda, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Kami hadir untuk Anda agar karir dan bisnis Anda menjadi yang terbaik.
keberanian kami di 021-6343417 atau email promo.smartfm@gmail.com. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Kalau belum dengar ceritanya tadi, bagaimana Ratu Tria di setiap Bagaimana cara Anda mengawali tahun ini? berusaha untuk Bisa berpikir jadi membuat sesuatu yang resolusi tidak dan mau sebuah biasa. rencana Tapi sudah bagaimana Anda caranya lakukan. bisa Seringkali actionnya yang masih jauh dari itu harapan. penting banget. Biasanya kan Action orang akan menjadi maksimal jika karena mindset requestnya Anda permintaannya benar. kan seperti itu. Nah, Mindset gimana yang caranya benar dimulai dari menambahkan pengetahuan hal-hal bagaimana yang memaksimalkan memberikan fungsi sentuhan otak. dan Sudah itu yang rencana membuat jalan orang semuanya. spesial. Kan tidak membuat plan. Nah, Dalam program Smart Brain Management, Anda akan mendapatkan teman-teman insight dari tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak komentar dari Mam, sehingga action Ratu bisa Tria maksimal. meski sukses Bersama jadi dengan top tetap Brain rendah Coach hati. Leader, kecerdasan otak, Mam Suharto tahu Wibura. nih tentang Mbak Ratu Setiap Tria Kamis kan? jam 11 siang waktu Indonesia Barat disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Ini ada beberapa komentar yang Balikpapan, menarik. Banjarmasin, Makassar, Kemudian- dan Manado. Smart Brand Management hanya di Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listener dan juga sahabat yang bergabung malam hari ini ya, kami masih mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Mbak Ratu Tria yang di tahun 90-an ya, saat saya dan Tasya belum lahir, beliau sudah sangat mendunia sekali di dunia keartisan ya Tasya ya. Dan kita mau belajar dari beliau. Pak Antoni tadi sempat bertanya gitu, pertanyaan yang barangkali itu juga ditanyakan oleh kita semuanya ya, tadi soal imajinasi, keberanian dan sebagainya. Mbak Ratu mungkin bisa dijawab, tapi sebelum dijawab mungkin Pak Antoni kasih kesempatan dulu, mungkin 1-2 ya dari Instagram kita bacakan, Tasya juga demikian dari YouTube dan juga WhatsApp. Silakan Pak Antoni. Ya. Ini ada dari Dianita Dean, menjawab pertanyaan tadi, beliau mengatakan takut gagal dan takut gak diterima sama orang sekitar, alias komentar julid orang sekitar, dan itu yang menyebabkan kenapa orang susah untuk beralih profesi, katanya dari Diana. Dari Leo Suryo, orang susah untuk beralih profesi karena orang susah alih profesi, mindsetnya itu udah takut gagal duluan, nggak mau bayar harga untuk ekstra kerja keras, terlalu perhitungan uang, waktu dan tenaga. Kalau Mukartiningsi mengatakan udah jadi passionnya dia, jadi susah untuk beralih profesi. Tapi itu jadi. Lisa mengatakan sudah nyaman Pak dan tidak berani untuk berpaling. Kayak sama pacar saja. Oke, berpaling. Padahal aku tidak bisa pindah ke lain hati ya Mbak Ratu Tria ya, betul banget. Kalau Tasya dari YouTube atau WhatsApp silakan. Oke, ini dari WhatsApp Mbak. Ada dari Yonanda. Bilang bahwa orang susah alih profesi karena merasa pekerjaan sekarang sudah sesuai dengan passionnya, katanya gitu. Pak Hanya juga bilang bahwa alasan sulit beralih profesi karena comfort zone, katanya. Sama dengan Mbak Rina di Makassar, karena salah satunya adalah menikmati rasa nyaman. Jadi nggak mau ribet dengan suasana yang baru yang mungkin situasi dan kesulitan yang akan dihadapi itu masih blur, katanya. Terus juga Mbak Nana ini bilang bahwa nggak bisa out of the box, sudah merasa di zona nyaman. Dan Rizky Fareza di Banjarmasin juga bilang bahwa karena merasa nggak pede dan lantaran nggak punya skill yang lain dan nggak ada passion, sehingga sudah susah buat move on profesi. Ibu Linda juga di Kelapa Gading ini bilang bahwa karena sudah PW, katanya, posisi enak ya, oke. Udah duduk lupa berdiri lah gitu ya. Okay. Tapi masalah baru, belum sudah bilang susah begitu. Baik. Mbak Ratu Tria sekarang di-share ke kami kan, Mbak Ratu ini nggak pakai box kan, ya kan? Ya. Bebas saja. Nggak muat boxnya. Ya, berkaitan tadi pertanyaannya Pak Antoni, silakan dilanjutkan Pak Antoni. Ya, tadi pertanyaannya ke Mbak Yuku.
Kenapa banyak artis yang susah, banyak yang nggak semua pada kan? saat di puncak ya. Benar. Kira-kira kemana ke apa ya? Apa penyebabnya? Ya, oke. Jadi kalau ini menurut Tria gitu ya, memang pada saat terutama artis itu kan kalau orang bilang rezekinya tuh rezeki macan lah, kadang-kadang besar gitu ya, atau misalnya pas lagi sepi gitu kadang-kadang nggak ada pekerjaan sama sekali gitu. Nah, sebetulnya kalau teman-teman artis itu memanfaatkan waktu saat dia itu berada atau dia sedang aktif gitu ya, namanya sedang berkibar untuk memulai bisnis, itu sebetulnya merupakan sebuah jalan yang baik kalau menurut Tria. Pada saat dia terkenal gitu, artinya orang masih kenal dengan dia gitu, kemudian dia juga masih di posisi yang keuangan juga mungkin cukup gitu ya. Nah, biasanya artis-artis yang mohon maaf gitu ya, yang belakangan itu kemudian menjadi tidak berdaya, itu dia menyadari itu pada saat sudah mau masa-masa dia itu sudah mau selesai gitu. Sehingga orang tuh ya udah mungkin udah ada yang lebih ngetop lagi, terus keuangan juga mungkin. Nah, terus kemudian orang-orang yang tidak biasa berbisnis, pola pikirnya tuh masih berdagang. Kalau berdagang itu kan meraih keuntungan saat ini, gitu ya. Sekarang dapat berapa? Nah, ini duitnya dapat berapa? Itu kalau menurut saya. Kalau bisnis tuh enggak. Bisnis tuh jangka panjang, gitu. Jadi bisnis itu lebih kepada ada proses yang dilalui dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada proses yang dilaluinya ini biasanya untungnya tuh di belakang. Nah, orang-orang bisnis suka nggak sabar gitu ya. Jadi, nah belum sampai ke ujung tuh udah di leher tuh udah nggak sabar. Padahal menurut saya setiap turunan tuh pasti ada belokan, ada tanjakan gitu ya. Jadi, ayo ini aja tekunin aja gitu ya. Memang mungkin saatnya belum tiba ya. Ya, belum keluar gitu ya, aura-aura keuntungannya, nggak apa-apa diteruskan saja gitu. Seperti yang saya bilang tadi, bisnis pertama saya yang dimulai secara profesional tour and travel itu masih bertahan loh sampai sekarang. Ya, walaupun saat ini memang bisnis tour and travel semua saya rasa sedang kena dampak yang paling besar ya pandemi ini. Betul. Tapi ya ada beberapa, ya saya bersyukur gitu ya, saya tidak ada PHK, grup kami tidak ada PHK sama sekali pandemi ini karena ada satu bisnis yang bisa menopang. Kemudian teman-teman di Tour and Travel ini juga saya ajak untuk move on, untuk coba melakukan kegiatan yang sedikit ada hubungannya dengan pariwisata, tapi dengan cara yang agak berbeda sedikit gitu ya. Jadi kalau biasanya ini mungkin saya mau share sedikit aja. Banyak orang bilang pandemi kayak gini ya, lu mau bisnis apa gitu ya, orang susah semuanya gitu ya. Terus modal dari mana, duit lu mesti pegang uang cash. Kalau saya nggak seperti itu. Teman-teman punya network, ayo ketemu sama teman-teman, tetapkan lu kita mau bikin bisnis apa nih yang sekarang kira-kira bisa eksis di pandemi ini, mungkin kuliner gitu ya. Ini makanya saya sedikit mau promo nih. Jadi saya tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu banyak. Saya lihat teman-teman saya yang kira-kira dia misalnya ada tempat, saya punya SDM, kemudian saya juga punya ya katakanlah marketing untuk menjalankan bisnis itu. Saya mau mencoba buka hanya dalam waktu 2 minggu saya ketemu, kemudian kita buka namanya nanti ya mudah-mudahan bisa launching tahun depan bulan depan Kopi Ratu gitu ya. Jadi ada kopi yang memang saya salah satu penggemar kopi, yang kopi memang dari zaman dulu tuh saya setia kepada kopi itu gitu ya. Dan beberapa teman yang suka saya kasih kopi tuh bilang tuh kopinya enak. Saya juga suka kopi. Ini kopinya bukanya di mana? Di Jogja apa di Jakarta? Di Jogja. Oh iya, udah bisa kok beli tiket. Akhirnya saya ada alasan untuk berangkat. Nanti saya kirim kopi bubuknya, tapi nanti labelnya harus saya ganti dulu ya. Oke. Mbak Ratu, tadi Mbak Ratu mengatakan padahal berbisnis itu kan banyak belokan. Padahal setahu saya belokan cuma ada 2 loh. Belok kanan, belok kiri. Iya betul. Belok kiri, belok kanan, betul. Dan belok kanan boleh langsung di jalan sebelah mana tuh? Di Jakarta ada kan di sini ya. But anyway, tadi Mbak Ratu Tria bicara soal tour and travel saja, kuliner dan sebagainya. Mohon maaf ya, ini di kepala saya sudah sangat liar sekali. Saya langsung berpikir gini, hai Ola, ayo langsung
nanti habis ini coba ngobrol sama Mbak Ratu Tria, ini deh berkolaborasi deh ya. Boleh. Ih, langsung ya ide keluar. Boleh banget. Ya, dan ini yang apa namanya? Ya, imajinasi itu dikeluarin aja, jadi nggak usah pakai kardus, ya nggak usah pakai kertas ya. Betul. Yang saya bilang tadi, saya terbiasa berimajinasi. Jadi kalau saya tuh kalau mau bikin apa-apa tuh saya langsung mau begini. Jadi saya kayak punya gambaran seluruhnya apa yang akan saya lakukan. Itu bisa saya seperti itu. Jadi nggak ditulis dulu, terus saya langsung gerak. Ayo besok langsung apa yang bisa kita lakukan. Jadi learning by mistake. Jadi orang belajar sambil jalan. Kalau saya enggak, belajar. Salah sedikit ya udah kita coba lagi gitu. Jadi nggak buang-buang waktu. Oke, sebelum dikunci oleh Pak Antoni gitu ya, bagaimana pembelajaran yang bisa kita dapat dari Mbak Ratu? Mbak, tolong kasih kunci dong, Ki suksesnya gitu ya, membangun kepercayaan diri tadi gitu ya. Kami berdua sama Tasya bukan artis, tapi ya dikit-dikit terkenal dikit lah gitu ya di antara. Yes. Terkenal dikit lah gitu. Di antara Smart FM. Gimana? Artinya gini, kita kasih tahu kepada listener yang sekarang ini banyak terdampak pandemi, kunci untuk bisa percaya diri dan punya kapasitas berani itu loh. Mohon dibantu, kuncinya apa, Mbak Ratu? Iya, sebetulnya kuncinya itu memang ya ada pada diri kita sendiri gitu ya. Semuanya ada pada diri kita sendiri. Apa yang mau kita lakukan, lakukanlah. Jangan terbelenggu sama takut ini, takut itu saya gregetan. Tapi tetap harus ada perencanaan. Kita mau bikin apa? Jangan kita mau bikin kopi yang kita nggak tahu kopinya itu rasanya bagaimana gitu. Itu namanya main tabrak aja, itu juga nggak benar. Artinya coba dipikirkan kira-kira apa sih yang menjadi passion kita, yang jadi sesuatu yang berbeda dari profesi kita sekarang ini. Misalnya berkaitan dengan hobi gitu ya, misalnya hobi tanaman, jangan cuma sekedar tanam. Ayo coba, saya juga hobi tanaman anggrek, saya bagus-bagus di belakang ya. Jadi saya benar-benar tiap pagi saya ajak ngomong, aduh bagus berbunga besok itu. Jadi saya betul-betul semua tuh saya kerjakan dengan penuh cinta gitu ya. Yes. Jadi kalau itu kita lakukan, itu nggak ada lagi tuh, aduh takut ini takut itu, nggak ada. Jadi saya pikir lakukanlah dengan keyakinan kita, dengan kecintaan kita kepada apa yang akan kita lakukan. Oke, Pak Antoni mengunci sedikit sebelum kita closing. Yes, I know. Kita bisa merasakan aura yang luar biasa. Thank you untuk Mbak Yuku yang pada malam hari ini meluangkan waktu buat kita. Thank you untuk Mbak Ratu Tria. Dan saya ingin menyimpulkan buat kita semua pada malam hari ini, kesimpulannya apa tahu nggak? Kesimpulannya adalah kata Tria, T-R-I-A. Apa itu? Pertama-tama, tahu dan manfaatkan momentum. Tadi dikatakan yang bagus. Banyak artis yang waktu sukses lupa. Tapi yang luar biasa adalah dikatakan oleh Ratu Tria bahwa justru pada saat ketika kita sukses berhasil, gunakan momentum itu. Satu. R, risk taking, ambil resiko. Kita tidak pernah tahu kemampuan kita kalau kita tidak ambil resiko. I, invest untuk jangka panjang. Sekarang nggak kelihatan, tapi di jangka panjang mungkin nanti akan ada hasilnya, kata beliau. Kemudian A, ambil kesempatan learning by mistake. Sambil kita belajar, bikin kesalahan, ya sudah, kita tingkatkan lagi. So, kesimpulan saya terakhir, saya cuma bilang, seperti biasa puisi kita, di setiap profesi selalu ada transisi. Meski mungkin tak selamanya kita terus-menerus di satu sisi. Intinya kita nggak boleh pucat pasi saat kita dipaksa untuk berpindah sisi. Makanya pasti kita tetap punya kemampuan, pastikan kita tetap punya kemampuan dan berisi. Supaya dengan pekerjaan apapun selalu serasi. So, buat kamu yang mengalaminya, jadikan diri sebagai inspirasi buat mereka-mereka yang ingin alih profesi. Baik, kita closing malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Antoni, Mbak Ratu Tria. Kita kolaborasi nanti lalu kita sambung. Mbak Yuku yang luar biasa. Saya aja terpana mendengarkan cerita beliau sebenarnya. Akan mendapatkan hadiah malam hari ini. Kami pamit, saya Lana Nurlija. Saya Tasya Rustama. Saya Antoni Dio Marti. Saya Ratu Tria. Kami berempat pamit. Salam antusias. Salam antusias. Okay. Let's listen to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Air Excellency.